Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kepada yang terhormat Bapak Indra Waspada selaku dosen pengampu penambangan data, izinkan kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelas B, yaitu untuk clustering dengan dataset pharmaceutical dengan beberapa anggota kelompok sebagai berikut, yaitu saya, Axeleno Rafael Situmorang dengan NIM tertera, ada Faisal Hussein Adiasa dengan NIM tertera, ada Risma Adi Nugroho dengan NIM tertera, dan Zidan Rafindra Utomo dengan NIM tertera. Oke, sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi data-datanya dan bagaimana nanti ke depannya, serta insight apa yang diberikan, kita harus membahasnya dari yang paling dasar, yaitu datasetnya. Jadi, datasetnya adalah sebagai berikut. Nah, pharmaceutical dataset atau bisa disebut juga sebagai saham dari perusahaan farmasi di AS. Nah, ini datanya sudah terlihat seperti di slide. Ini ada beragam ya, dari Abbott sampai ke White dan Pfizer ya, cukup yang terkenal kemarin saat vaksin. Ini mempunyai beberapa kolom dan beberapa tipe data. Ada yang numerik seperti market cap, beta, PE ratio, ada yang berbentuk kategorikal seperti location, exchange, dan ada juga yang berupa indeks seperti name dan simbol. Nah, di sini kita akan coba untuk klasifikasikan data-data yang sekiranya kurang penting, seperti simbol simbol saham tidak terlalu penting, name, kemudian ada location, ada exchange, serta ada juga label data, yaitu median retrieve. Kenapa median retrieve menjadi label data akan kita bahas di belakang. Lebih lanjut lagi, dari dataset yang sudah diberikan kita cuma punya 21 data saja. Oke, kita mulai ke categorical. Ini categorical index. Simbol dan name itu tidak perlu dimasukkan ke dalam data dengan alasan merupakan data kategorikal serta hanya sebuah identitas dari saham. Dia tidak akan menambah apa-apa ke dalam clustering nantinya. Ada juga location dan exchange, ini juga tidak perlu dimasukkan ke dalam data dengan alasan merupakan data kategorikal serta hanya sebuah identitas lokasi perusahaan serta di manakah saham tersebut dicatat. Exchange Nasdaq dan NYSE dianggap sama dan tidak diubah menjadi sebuah fitur yang bisa diubah fiturnya menjadi sesuatu masukan di kategorikal nanti dari sebuah model dikarenakan datanya sendiri itu sangat sedikit. Kita lihat perbandingannya NYSE ada kurang lebih katakanlah 19 data. Amex ada 1 dan Nasdaq ada 1. Karena adanya ketidakseimbangan di situ yang menyebabkan saya memilih untuk menghapus saja exchange ini. Dan titik beratnya dari kedua baik yang simbol dan name maupun location dan exchange bukan di kategorikal, titik beratnya bukan di situ, tetapi karena memang tidak memberikan insight berlebih kepada data yang nantinya akan kita proses. Kemudian ada juga label, label data. Ini label data median retrieve itu menjadi sebuah label dikarenakan dikelompokkannya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi beberapa kategori, yaitu beli, jual, dan hold. Secara dataset, saham-saham tersebut dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan dari dataset ya, yaitu strong buy, moderate buy, hold, dan moderate sell. Nah, analisis singkatnya ini terlihat dia masing-masing fitur-fitur yang ada di gambar ini adalah fitur data yang mana sudah kita hilangkan kategorikal dan labelnya ya. Jadi full angka. Ini itu punya range yang berbeda-beda. Nah, nanti akan lebih jelasnya di bagian box plot yang akan dijelaskan oleh Mas Hussein. Kita lihat market cap ada dari 173 sampai paling low-nya 2. Dan beta itu range-nya 0 sampai 1, asset turnover itu 0 sampai 1. Jadi berbeda-beda dan beragam-ragam. Nah, untuk melihat juga seberapa berpengaruhnya kolom-kolom ini terhadap kolom-kolom lain, ini juga akan kita lakukan melihat visualisasinya menggunakan correlation matrix yang nantinya juga akan sama dijelaskan oleh Mas Hussein. Sehingga secara summary,
ringkasannya, dari penjabaran di atas, simbol, name, location, dan exchange tidak perlu dimasukkan sebagai fitur dalam model klasifikasi. Adapun untuk median transaction juga tidak perlu dimasukkan karena dia hanyalah bisa dijadikan sebagai pembanding label clustering dan juga hanya menunjukkan bahwa saham ini sedang dibeli atau dijual. Nah, selanjutnya mengenai box plot dan correlation matrix akan saya serahkan ke Mas Husein. Untuk Mas Husein, dipersilahkan. Oke, baik. Di sini jadi saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data dalam bentuk box plot. Bisa di next. Oke. Di sini kita menggunakan beberapa fitur, yaitu ada beta, market cap, PE ratio, ROE, ROA, asset turnover, leverage, revenue growth, dan net profit margin. Nah, dari data-data yang kita lihat di sini, kita tidak menemukan outlier di sini, sehingga kita tidak perlu melakukan mean data atau median data karena tidak ada yang outlier. Nah, di sini ada fitur beta. Beta itu merupakan sebuah resiko suatu saham terhadap perubahan pasar. Lalu ada yang kedua, di sini ada market cap. Market cap itu merupakan valuasi dari sebuah saham. Lalu ada PE ratio. PE ratio itu merupakan harga saham sekarang dibagi pendapatan per saham. Lalu ada ROE yang mana merupakan return on equity, yaitu pendapatan bersih perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik dalamnya. Lalu selanjutnya ada ROA, yaitu return on asset, yang mana merupakan aset perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada asset turnover, yang mana merupakan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset. Lalu ada leverage ya. Leverage yaitu merupakan penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi laba sebuah perusahaan. Lalu ada revenue growth yang mana merupakan pertumbuhan pendapatan. Lalu ada net profit margin merupakan laba bersih sebuah perusahaan yang dihasilkan. Oke, bisa di next. Nah, ini selanjutnya kita akan melakukan korelasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa ROE ini berkorelasi kuat dengan market cap, yaitu bisa dilihat di sini dia ada 0,809, lalu dia juga berkorelasi kuat dengan ROE 0,83, lalu dengan net profit 0,749. Nah, di sini dia itu memiliki korelasi yang kuat. Nah, namun di sini karena dia dikhawatirkan dapat mengakibatkan double weighting, maka dapat membuat model menjadi bias sehingga sebaiknya dia dihilangkan. Namun karena di sini fitur yang digunakan itu cukup sedikit, maka ROA tidak jadi dihilangkan. Oke, next akan dijelaskan oleh Resma Adi Nugroho. Untuk Resma Adi bisa dipersilahkan. Oke, sebenarnya terima kasih untuk dari penjelasan terkait dengan korelasi. Kemudian terkait dengan penjelasan mengenai clustering untuk pada kali ini, saya akan menjelaskan clustering untuk vanilla data atau data yang masih murni. Untuk yang pertama, yakni ada clustering menjadi 4 bagian dari hasil K-means dengan menggunakan 4 cluster secara umum dan tanpa normalisasi data atau dengan data murni, didapat bahwa pembuatan tertinggi itu terdapat pada fitur market cap yang menjelaskan bahwa saham akan menjadi 4 cluster. Yang pertama pada cluster 0, saham farmasi dengan market cap $60 juta lebih. Kemudian untuk cluster yang 1, saham farmasi dengan market cap $157 juta lebih. Dan untuk yang cluster 2, saham farmasi dengan market cap $4,4 juta lebih. Dan untuk cluster 3, saham farmasi dengan market cap $31 juta lebih. Bisa di next. Oke, adapun jika kita bandingkan dengan clustering terhadap label median receipt, maka dapat didapatkan sebuah informasi untuk cluster 0, yakni datanya masih ambigu dengan kecondongannya ke arah hold. Kemudian untuk cluster 1, di antara hold dan buy. Jadi bisa dibilang saham farmasi atau blue chip market cap itu besar. Kemudian untuk yang cluster 2, dapat di antara hold, buy, dan sell. Kemudian untuk yang cluster 3, di antara hold dan buy. Oke, kemudian kita berlanjut untuk yang menggunakan 3 cluster. Dari hasil K-means dengan 3 cluster,
dimaksud buy, sell, dan hold, secara umum dan tanpa normalisasi data dapat didapatkan bahwa pembautan tertinggi sama seperti 4 cluster, yakni pada market cap, yang menjelaskan bahwa saham farmasi terbagi atas 3 cluster. Untuk yang pertama, cluster 0, saham farmasi dengan market cap 157 juta dolar lebih. Kemudian untuk cluster yang satu, saham farmasi dengan market cap 4,8 juta dolar atau lebih. Kemudian untuk cluster 2, saham farmasi dengan market cap 60 juta dolar atau lebih. Oke, kemudian apabila kita bandingkan clustering terhadap label median receiver, maka kita dapatkan sebuah informasi bahwa cluster 0 di antara hold dan buy. Kemudian untuk cluster 1, di sini masih ada sedikit keraguan untuk keputusan beli, jual, dan hold-nya karena terdapat faktor kurangnya data. Kemudian untuk yang cluster 2 lebih condong ke arah hold. Kesimpulan dari clustering pada bagian ini, saham dengan market cap yang lebih besar memiliki kecenderungan untuk dibeli. Dan kedua, tidak selalu perusahaan dengan kerugian akan menyebabkan saham langsung dijual. Kemudian, untuk pemula dapat memilih saham market cap yang besar dikarenakan lebih aman dan ada keyakinan bertumbuh berdasarkan data dari Kimins 3 dan Kimins 4. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sidan Ravinder Utomo. Terima kasih Resma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang clustering kita menggunakan normalisasi. Yaitu yang pertama, apabila kita menggunakan normalisasi dan membaginya menjadi 4 cluster, kita mendapatkan bahwa terdapat secara umum didapati bahwa pembobatan tertingginya itu ada pada market cap. Berikut merupakan penjelasannya, yaitu yang pertama, pada cluster 0, kita mendapati bahwa saham farmasi dengan market cap dan profit menengah ke atas. Selanjutnya, cluster 1, saham farmasi dengan market cap dan rugi yang kecil. Dan selanjutnya pada cluster 2, kita mendapatkan bahwa saham farmasi dengan market cap dan profit yang besar. Lalu cluster 3, kita mendapatkan bahwa saham farmasi dengan market cap menengah ke bawah dan rugi besar. Selanjutnya, apabila kita membandingkan clustering terhadap label median receiver, kita mendapatkan bahwa yang pertama, cluster 0, yaitu kita condong terhadap buy dan hold. Selanjutnya untuk cluster 1, merupakan cluster yang indecisive karena terdapat label yang saling sama antara buy, hold, dan semuanya. Selanjutnya cluster 2 itu sama seperti cluster 1, indecisive. Lalu cluster 3 juga lebih condong ke hold dan buy. Berikut merupakan data cluster setelah kita menggunakan normalisasi datanya. Selanjutnya kita akan menjelaskan clustering menjadi 3 cluster dengan menggunakan normalisasi data. Kita mendapatkan bahwa dari hasil K-means dengan 3 cluster, yaitu dengan asumsi buy, sell, dan hold secara umum dan menggunakan normalisasi data, kita mendapatkan bahwa pembobotan tertinggi yaitu berada pada market cap juga, yang menjelaskan bahwa saham farmasi tersebut terdiri atas cluster 0, yaitu saham farmasi dengan market cap besar. Untuk yang cluster 1, market cap yang sedang, lalu cluster 2, yaitu market cap yang kecil. Adapun jika kita membandingkan clustering terhadap label median receiver juga, kita mendapatkan bahwa yang pertama yaitu cluster 0 lebih ke indecisive karena terdapat beberapa label yang saling sama jumlahnya. Lalu selanjutnya pada cluster 1 dan cluster 2 lebih condong ke hold dan buy. Yang berikut merupakan hasil clustering kita terhadap 3 cluster dengan menggunakan normalisasi. Kesimpulannya, pada saat kita menggunakan normalisasi, yaitu semakin tinggi market cap-nya, maka terdapat kecenderungan juga untuk saham untuk berada pada hold and buy, seperti pada kasus kita clustering pada 3 dan maupun 4. Yang kedua, yaitu PE ratio juga memegang peranan penting sebuah saham akan dijual atau tidak, dengan mengkombinasikan aset turnover, yaitu perubahan aset dalam perusahaan. Selanjutnya, untuk kesimpulan umum, akan dilanjutkan oleh teman saya, Faizal Hussein. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari keseluruhan, yaitu yang pertama kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa semakin tinggi market cap, ada kecenderungan untuk saham di hold atau buy. Lalu ada PE yang kedua, yaitu PE rasio memegang peran penting sebuah saham akan dijual atau tidak dengan mengkombinasikan aset turnover atau perubahan aset dalam perusahaan. Nah, untuk PE rasio itu tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu harga saham sekarang dibagi pendapatan per saham. Lalu untuk yang ketiga, tidak selalu perusahaan dengan kerugian akan menyebabkan saham langsung dijual. Lalu yang keempat, saham-saham pada data ini bukan di-clustering untuk menentukan saham ini layak dibeli, hold, atau dijual. Namun lebih menunjukkan karakteristik saham perusahaan termasuk dalam suatu kelompok, yaitu market cap besar, menengah, atas dan bawah, serta kecil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.